Begitu itu aja yang tadi. Nah, gitu aja udah. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam kitab suci, kita sepertinya kita punya kredo begini. Dan naik ke surga. Itu temanya yang itu cuma itu kan? Duduk di sisi kanan itu temanya. Oke. Dan yang naik ke surga. Kalau kita lihat dalam next, di dalam Markus bab 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 51 itu menggunakan kata terangkat. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 1 Petrus dan Yohanes itu menggunakan kata naik ke surga. Mungkin sepintas kita berpikir gini, naik terangkat sama aja. Tapi ingat, ada beda besar. Next, saya ingin menerangkan ini dulu perihal hari ini. Was taken up, ya, dipakai oleh Markus. Adsumptus bahasa Latin dan bahasa Indonesia adalah terangkatlah ia ke surga. Jadi Injil Markus menggunakan kata terangkat. Bahasa Latinnya adsumptus dan bahasa Inggrisnya was taken up. Berikut Lukas bab 24, dia menggunakan was carried up. Nah, bahasa Latinnya ferrebatur atau diangkat, terangkat, diangkat dan terangkat. Kalau diangkat berarti ada sebuah power di luar dirinya yang mengangkat. Tapi kalau terangkat itu punya power di dalam dirinya sendiri. Sampai sini nanti belum? Ibu Ira jelas Ibu Ira ya, Oma Ira? Oke? Mantap ya. Terangkat dan diangkat itu berbeda. Diangkat berarti ada sesuatu kekuatan dari luar. Terangkat berarti dia dari dirinya sendiri. Nah, lanjut. Tapi hal itu sebenarnya tidak terlalu dipersoalkan. Kenapa? Kalau kita lihat bukan hanya soal terangkat, tetapi soal bangkit. Ada dibangkitkan dan ada bangkit. Dibangkitkan berarti ada power dari luar dirinya untuk dibangkitkan. Tetapi kalau bangkit, dia mempunyai power dari dirinya sendiri. Dan ini yang saya mau katakan. Ketika kita mengatakan dia terangkat ke surga, mau diangkat maupun terangkat, mau bangkit ataupun dibangkitkan, menunjukkan dua sisi dari Yesus. Satu, kemanusiaan. Historical body. Human being body. Sedangkan yang naik itu adalah power, sebab dia punya hakikat sebagai Allah. Oke? Ya, jadi bisa mengerti ya kira-kira beda antara diangkat dan terangkat. Nah, lanjut. Dan hal ini dibuat untuk membedakan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, dan Maria diangkat ke surga. Sama semua ya, oke? Sama aja kan ya? Yesus dan Maria sama aja kan ya? Oke? Benar nggak? Justru berbeda. Ini benar. Maria tidak punya power sebagai Tuhan untuk mengangkat dirinya. Karena itu putranya lah sebagai Tuhan yang mengangkat dia. Karena itu di dalam itu kita di dalam perayaan kita menyebut bahwa hari raya Maria diangkat ke surga. Tidak ada hari raya Maria terangkat ke surga. Kalau Yesus yang terangkat, iya.
karena dia terangkat dari power diri sendiri. Tapi yang lebih bagus disebut kenaikan. Yesus naik ke surga. Dulu dalam kalender lama disebut kenaikan Isa Al-Masih. Tapi Menteri Agama Khalil ini, yang mantan, dia menghapus kata Isa Al-Masih, menggantikan dengan Yesus Kristus. Dan itu ibu bapak, ibu-ibu ini mungkin kedengarannya biasa, tapi sebenarnya sangat penting. Karena kita bukan percaya kepada Yesus sebagai Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan Nabi. Kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Berbeda. Nabi, dia orang yang hebat, menunjukkan, menerima wahyu Allah, mengajarkan kepada murid-murid. Orangnya mati, ajaran hidup. Ya. Kalau Yesus bukan Nabi, dia Tuhan. Ajarannya hidup, pribadinya juga hidup lewat kebangkitan, lewat kenaikan ke surga. Kalau begitu, Yesus naik ke surga. Kalau Maria assumed, ini was assumed. Jadi Maria itu diangkat karena dia manusia biasa yang diangkat ke surga. Saya mau tanya, kalau ada saudara-saudara kita yang lain kepercayaan mengatakan, kamu kan orang Katolik, kok Bunda Maria tuh manusia biasa kok bisa diangkat ke surga? Jiwa dan raga loh, bukan cuma jiwa loh, jiwa dan raga. Apa yang kamu jawab? Ada bisa jawab? Ingat? Nah, tetapi istilah itu sendiri tidak diterima. Kalau lihat di apologet yang modern sekarang itu mereka banyak mempersoalkan bagaimana Maria itu manusia biasa disebut sebagai bunda Allah. Ya. Nah, Theotokos, gelarnya itu Theotokos. Nah, sebenarnya gampang aja orang Katolik. Ingat saja begini, dua nama ya. Ingat, bilang orang yang tanya tuh begini. Maria naik ke surga itu bukan mustahil. Kenapa? Dalam perjanjian lama ada dua orang yang naik ke surga dengan jiwa dan badan. Elia bukan. Elisa menyaksikan. Beberapa hari lalu kan dikisahkan. Elisa menyaksikan. Elia dan PRD kan. Ibu-ibu itu pulang cari nama yang kedua. Siapakah nama orang yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raga? Ya. Ya. Nanti silakan dicari ya. Ada dua nama. Jadi kalau orang bilang Maria diangkat, kenapa mustahil? Itu ibu Yesus. Sedangkan manusia biasa juga ada orang yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Diangkat. Elia dan titik. Oke? Nah, cari sendiri. Next. Jadi terjemahan diangkat, Maria diangkat itu ya. The Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed by and soul, body and soul into heavenly glory. Tubuh dan raga, tubuh dan jiwa dan raganya. Bahasa Latin dan terjemahan bahasa Indonesia bahwa Bunda Allah tidak bernona, Maria tetap perawat setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Oke, ini bukan ayat kitab suci, ingat. Ini bukan ayat kitab suci, tetapi dalam itu Mundi Vicentissimus Deus nomor 44. Oke, terus masih lanjut untuk melihat. Jadi poin penting yang ingin saya katakan di sini, Yesus naik ke surga dengan kekuatannya sendiri karena ia mempunyai power sebagai Allah
Ia mempunyai hakikat sebagai Allah. Yang lain itu diangkat. 3 nama itu diangkat. Tetapi kalau nama yang satu ini, Yesus adalah yang mempunyai kekuatan karena ia adalah Allah. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaan, untuk apa Yesus naik ke surga? Nah, kalau ini pasti semua bisa jawabkan. Kalau disebut satu nama ibu-ibu di sini sudah saya tinggal panggil saja. Siapa? Saya ingin tanya sama seorang ibu di sini siapa? Dia main mata sama istrinya. Ingat. Kenapa? Untuk apa Yesus naik ke surga? Luar biasa. Mempersiapkan tempat untuk kita. Ada firman Tuhan. Jangan gelisah dan kecewa tidak. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Bila aku pergi ke sana, aku akan mempersiapkan tempat bagimu. Ini firman Tuhan. Terima kasih Ian. Berikut siapa lagi? Bapak, mamanya Yesus ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Ini orang Katolik kurang akrab dengan istilah ini. Limbo of the just. Ruang tunggu, ruang penantian bagi orang-orang benar, atau disebut bosom of Abraham. Yang diminta dimatiin lampu yang ini malah yang mati yang sono-sono. Matiin semua dulu aja deh. Jangan semua, kan saya tidak kelihatan saya. Oh ya udah oke deh. Supaya kalau saya lihat di sini kayak saya lihat kayak ini dari mana? Ini boleh dari ini aja. Sama aja sedang yang ini paling depan. Udah kita aja udah. Nah, kalau saya begini kan saya lihat ini seperti limbo of the just. Kita adopsi dalam ajaran gereja limbo of the just. Mereka berada di situ hingga Yesus datang, tenggelam masuk ke dalam kematian, 3 hari dalam kubur, bangkit untuk membawa orang-orang yang berada di bosom of Abraham ini. Jadi ini tempat penantian sampai Kristus datang dan membawa orang-orang benar ke surga. Tapi limbo of the just ini bukan purgatorium, bukan, berbeda. Ya. Jadi naik ke surga mengandaikan dia turun ke bawah. Saya jelaskan dalam yang berikut. Oke. Efesus bab 4 ayat 8 sampai 13. Salah seorang membaca, tolong yang bisa lihat dengan jelas. Rasul Paulus mengatakan bahwa itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Orang di dalam penantian itu ya, dan memperlengkapi. Jadi ingat ya, Yesus naik ke surga kenapa? Supaya ia menghantar limbo of the just ke kerajaan surga. Yang berikut. Oh ya, jelas dari ayat ini Yesus naik ke tempat tinggi. Ia membawa jiwa-jiwa dari bosom of Abraham dengan cara turun sendiri ke tempat penantian selama 3 hari dari wafat sampai kebangkitan. Lanjut. Pemenuhan segala sesuatu yang disebutkan di ayat 10 adalah pemenuhan janji Yesus, yaitu mengutus Roh Kudus. Jadi ingat dari tadi, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya mengangkat mereka yang berada di bosom of Abraham, mengangkat mereka yang ada di limbo of the just. Orang Katolik sekali lagi telinganya kurang akrab dengan istilah itu. Tapi ingat, Yesus naik ke surga untuk ini. Bukan hanya ya supaya menyediakan tempat bagi kita. Oke, itu untuk kita.
But how about they, the just people in the past before Christ? Mereka harus mendapat tempat. Karena itu dengan kenaikan ke surga, ia mengangkat terlebih dahulu orang-orang di dalam limbo of the just tadi. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Untuk mengirimkan Roh Kudus yang dijanjikannya. Nah, ini yang sebenarnya ini nomor 1. Yang kedua tuh limbo of the just. Tapi saya balik sebab yang pertama agak asing. Tetapi tujuan utama Yesus naik ke surga adalah untuk itu. Jadi betul. Ingat tadi bilang, Ibu Inga bilang untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Betul. Tetapi tujuan utama kenaikan Yesus ke surga adalah mengutus Roh, karena janjinya sendiri kepada para murid dan gereja yang dia tinggalkan. Lanjut. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus memenuhi janjinya untuk pergi supaya kembali. Pergi untuk kembali. Judul apa itu? Dia masukin. Tidak kembali oleh Elon. Jadi Yesus naik ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus yang dijanjikannya bagi kita. Oke? Nah, lanjut. Maka pertanyaannya, mengapa harus naik ke surga terlebih dahulu sebelum mengirimkan Roh Kudus? Bukankah waktu dia hidup di dunia ini bersama Roh Kudus saja sekalian? Nah, kita lihat. Kalau kita baca kitab suci ya, ini sebenarnya ada animasinya ini, tapi karena presentasi begini jadi tidak hidup. Kalau kita baca kitab suci, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang terhormat, kita harus melihat perjanjian dan lama dan perjanjian baru itu dalam hubungan satu sama lain. Namanya tipologi. Seperti ini bilang tadi, Maria adalah tabut perjanjian yang baru. Itu mengingatkan kita bahwa bangsa Israel itu hidup, yang paling utama bagi mereka adalah tabut perjanjian. Di dalam tabut itu berisi 3 hal yang paling utama dalam kehidupan orang Israel. 1, 2 loh batu, 10 perintah Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tongkat Harun. Dan yang ketiga adalah mana. Dan itu penting sekali karena bukti kasih Allah bagi mereka dalam persiaran nenek moyang mereka 40 tahun di padang gurun. Jadi semua ini ya, kita lihat dalam perspektif tipologi. Maria tabut perjanjian yang baru. Kita lihat itu. Kenapa kita menghormati Maria? Bukan menyembah Maria, kita hormati Maria. Karena Maria adalah Hawa yang baru. Hawa adalah wanita yang jatuh karena bujukan setan, sedangkan Maria adalah wanita yang bisa menyelamatkan hidup manusia lewat jawabannya terhadap panggilan Tuhan. Dia mengandung tabut perjanjian yang baru, yaitu Yesus Kristus. Asal ibu-ibu bapak tahu sampai detik ini tabut perjanjian tidak tahu ada di mana. Tetapi bagi kita, orang pengikut Kristus, kita tidak memerlukan tabut perjanjian yang lama. Karena tabut perjanjian yang baru adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yesus Kristus, bukan lagi loh batu, tetapi perintah kasih. Dalam Yesus Kristus, bukan lagi roti mana, tetapi ia roti hidup. Di dalam Yesus Kristus, bukan lagi tongkat Harun, tapi dia adalah Imam Agung. Oke? Jadi tabut perjanjian yang baru
sebagai Bunda Allah, mamanya Yesus. Nah, itu mamanya Tuhan. Sebelum Musa mendapatkan 10 perintah Allah, Musa naik lebih dahulu ke Gunung Sinai dan tinggal bersama dengan Allah selama 40 hari. Lanjut. Yesus, Musa yang baru, kita harus lihat itu. Musa yang lama, Musa yang baru adalah Yesus. Bukan naik bersifat ke gunung secara fisik, tetapi dia naik ke surga. Jadi Musa naik menerima perintah Allah, dia turun dan memberikan perintah kasih. 10 perintah Allah itu sebagai pedoman hidup bangsa Israel. Tuhan Yesus naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus turun untuk memberikan hukum kasih. Begitu. Lanjut. Rasul Paulus mengatakan, ia yang telah turun, ia juga naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan pada waktu ia duduk di sisi kanan Bapa, ia dapat menuliskan hukum Allah dalam hati manusia, bukan dari 2 loh batu seperti dalam perjanjian lama, tapi dari dirinya sendiri. Bukan lagi benda loh batu itu. Penulisan hukum Allah itu dimanifestasikan dengan turunnya Roh Kudus kepada para rasul, kemudian kepada Allah, umat Allah, sehingga tubuh, yaitu gereja, tubuh Kristus itu dapat dibangun. Makanya selalu dalam novena Roh Kudus kita berdoa untuk 7 karunia Roh, seperti dilukiskan oleh Nabi Yesaya bab 11, Alkitab Yesaya bab 11 ayat 2-3. 7 anugerah itu adalah kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan, pengenalan akan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Oke, jadi the power of Pentecost. Ya, jadi peristiwa Pentekostal adalah momen lahirnya gereja di mana Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memenuhi gereja dalam kasih. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau boleh dibilang kesimpulan, kenapa Yesus naik ke surga? Ingat, ada 5 jawaban. Pertama, kenaikan menandakan penyempurnaan karya keselamatan yang telah ia lakukan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Nah, penyempurnaan, dia naik ke surga untuk melengkapi. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada berita dalam Injil. Semua sudah finish. Ia naik ke surga. Yesus kembali ke sisi Bapa, menunjukkan kesatuan dengan Tuhan dan memberikan contoh bagi kita. Hidup kita tidak percuma. Kita mengarah kepada Kristus yang telah menyediakan tempat bagi kita. Seperti yang kata Ibu Ika tadi. Berikut yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Memenuhi janji untuk dia ke surga setelah kebangkitan. Bangkit, lalu dia tidak hanya berkeliling kemana-mana menampakkan diri, tapi dia harus pergi naik ke surga di depan mata murid-muridnya. Jadi apa yang dia janjikan, ia laksanakan sampai tuntas. Yang ketiga, kenaikan Kristus memberikan pengharapan bagi umat Kristen akan kebangkitan mereka sendiri di masa depan. Tentang kita, bahwa kita akan dibangkitkan. Kita akan mengalami kehidupan bersama. Sampai di sini saya ingin bertanya dulu. Ada seorang ibu, oma-oma, dia bilang kepada saya, bukan dia bilang kepada saya dengar dia berdialog dengan anak-anaknya. Suaminya meninggal, ini opa meninggal. Lalu anak-anak bilang, sudah, jenazahnya kita kremasi, habis itu abunya kita larung di laut. Itu ibu tidak mau mati-matian, si oma tidak mau. Kenapa? Karena selama hidupnya, ya, dia sayang sekali sama ini opa. Tapi anak-anak itu bilang, memang mama sayang sama si papa. Tetapi ia sendiri berpesan, kalau saya mati, tolong dikremasi dan dilarung. Saya menyatu dengan alam. Dia
Akhirnya Oma sangat marah lalu dia bilang, kenapa saya larang? Nggak boleh dilarung di laut. Papa kalian tuh nggak tahu berenang. Saya pulang, saya nggak habis pikir jawaban ini 3 hari 3 malam, nggak habis pikir saya. Wow, begitu ya. Ya kita tertawa kan begini. Kok lucu amat sih jawabannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan salah loh. Teologi mendalam loh itu. Mendalam banget itu kata-katanya. Ini saya kasih waktu sampai jam berapa? Besok. Saya lihat kau duduk terus. Kalau begitu bagaimana saya mau tanya? Kalau tubuh sudah hancur, bagaimana bisa ada kebangkitan badan? Dikubur juga kan jadi abu. Bagaimana ada kebangkitan badan? Ingat ya, nanti ada bagian di mana kita renungkan. Aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Tugas kamu siapa? Kebangkitan badan, kehidupan kekal. Oke. Nanti disampaikan ajaran gereja bukan kebangkitan jiwa saja. Badan kita ini dibangkitkan. Tapi bagaimana caranya abu-abu ini dibangkitkan? Yang dilarung selesai, udah jadi air. Bagaimana itu bisa ada kebangkitan? Ada bisa jawab? Jadi kali saya tanya, saya lihat dahi kalian ini seperti ahli Taurat dan kaum Farisi itu. Waduh, komunitas untuk nikah itu sungguh benar-benar ini hebat. Saya cuma ngambil video doang, dia cuma dengan glorious body, tubuh mulia. Tapi bagaimana hal itu dapat terjadi? Kan Maria Magdalena tuh enggak kenal dikira penjaga kubur kan? Karena Yesus mengenakan tubuh mulia, glorious body. Tapi bagaimana hal itu dapat terjadi? Pulang kau baca 1 Korintus bab 15, catat baik-baik, bab 1 Korintus bab 15, cari ada tentang kebangkitan tubuh. Oke? Semua. Jadi jawaban udah keren. Semua orang Katolik biasa, tidak disertai ayat. Bunda Maria seringkali menjadi sasaran. Menyembah berhala. Enak aja. Saya kan untuk patung itu saya tidak menyembah patung. Ya seperti kita taruh foto orang tua di ini gitu. Betul itu, tapi ayatnya di mana gitu ya. Nah itu yang meyakinkan teman-teman kita perlu kita mempunyai sedikit juga pengetahuan tentang ayat-ayat kitab suci. Tapi saya bilang sama orang Katolik, saya bilang waktu khotbah saya di Cina, saya bilang begitu, orang Katolik nggak usah rajin hafal ayat-ayat kitab suci, nggak usah deh. Kalian rajin datang ke gereja aja. Bukan soal kolekte, bukan loh. Kolekte itu nomor berikut, tapi datang ke gereja, kamu masuk gereja sampai pulang itu kamu melaksanakan isi firman Tuhan semua itu. Sangat tidak sadar kau melaksanakan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Semua itu kitab suci. Ekaristi. Tahun depan Keuskupan Agung Jakarta akan menyadarkan semua orang Katolik tentang pentingnya Ekaristi, arti perayaan Ekaristi. Dia akan menjadikan jadi arah pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Keempat, kenapa Yesus naik ke surga? Berhubung dengan amanatnya supaya mewartakan, melayani, menguduskan. Baptis semua orang dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ada 3 hal di sana. Ketika Yesus mengatakan kalimat itu, sebagai orang Kristiani kita punya martabat imam, nabi, raja. Seorang imam itu menguduskan, seorang raja itu melayani, dan seorang nabi